Saudara-saudari yang terkasih dalam Kristus, hari ini Rabu 1 Maret 2023. Kita berada dalam masa Prapaskah pekan pertama. Melalui Injil Lukas kita diajak pada sebuah permenungan. Dia bukan sekedar tanda. Saudara-saudari, dalam Lukas bab 11 ayat 29 tertulis, angkatan ini adalah angkatan yang jahat. Mereka menghendaki suatu tanda, tetapi kepada mereka tidak akan diberikan tanda selain tanda Nabi Yunus. Itulah kritik Yesus pada orang sejamannya yang tidak mampu melihat tanda. Mungkin kita bertanya, apa salahnya sih seorang meminta tanda? Banyak dari orang Farisi yang meminta tanda kepada Tuhan, seolah mereka percaya kepada Tuhan. Padahal sebenarnya mereka meminta tanda hanya karena ingin mencobai Yesus. Mereka meragukan Tuhan. Mereka tidak percaya kepada kuasa Tuhan. Menanggapi sikap orang-orang yang seperti itu, Yesus merespon, kepada mereka tidak akan diberikan tanda selain tanda Nabi Yunus. Lalu, apa itu tanda Nabi Yunus? Dan siapa Yunus? Yunus diceritakan sebagai seorang nabi yang mendapat tugas perutusan untuk mempertobatkan orang Ninive. Pada zaman Nabi Yunus, orang-orang Ninive bertingkah laku tidak baik di hadapan Tuhan. Maka Tuhan mengutus Nabi Yunus untuk menyampaikan pesan kepada orang-orang Ninive untuk bertobat. Karena Yunus tahu betapa beratnya tugas itu. Yunus merasa tidak sanggup. Yunus mencoba melarikan diri. Karena begitu takutnya Yunus untuk mempertobatkan orang Ninive yang keras hati, maka Yunus mencoba melarikan diri dari tugas perutusan itu. Tetapi dalam kisahnya, Yunus melarikan diri menuju arah yang berlawanan dengan Ninive. Singkat cerita, di tengah perjalanan, kapal yang ditumpangi Yunus diterpa ombak yang dahsyat. Semua penumpang ketakutan. Yunus menyadari bahwa rencana ini terjadi karena dirinya yang menolak perintah Tuhan. Maka untuk meredakan gelombang laut yang begitu kuat, Yunus dilempar ke laut. Saudara-saudari yang terkasih, rencana Tuhan tidak pernah gagal. Tuhan selalu memiliki caranya untuk menyelamatkan manusia. Ketika Yunus dilempar di laut, seekor ikan menangkap Yunus. Yunus berada di dalam perut ikan selama 3 hari 3 malam. Yunus terus berdoa dan menyesali perbuatannya. Maka atas perintah Tuhan, dimuntahkannya Yunus oleh ikan tersebut dan terlempar ke darat. Disitulah panggilan Tuhan kepada Yunus yang kedua. Yunus menuju ke Ninive untuk mempertobatkan mereka. Saudara-saudari yang terkasih, itulah gambaran orang Ninive yang keras hati dan menolak Tuhan. Sehingga Yunus sempat ragu untuk mempertobatkan mereka. Lalu, bagaimana sikap orang Ninive terhadap kehadiran Yunus? Sungguh luar biasa. Mereka percaya pada Yunus sebagai utusan Allah. Orang-orang Ninive memberi tanggapan cepat dan positif terhadap yang disampaikan Yunus. Yunus diyakini oleh mereka sebagai tanda, dan orang Ninive mengalami pertobatan yang luar biasa.
Mereka percaya dan bertobat, mulai dari anak-anak kecil sampai dengan orang tua, mulai dari rakyat jelata sampai kepada raja. Mereka semua mengalami pertobatan. Berbeda dengan orang-orang Ninive yang percaya pada Yunus, dalam permenungan tadi, Injil Lukas menceritakan bahwa orang-orang Farisi pun terus menuntut tanda kepada Yesus. Mereka menuntut tanda yang dapat ditangkap oleh indera. Mereka tidak mengenal Yesus, atau tepatnya, mereka tidak mau tahu tentang Yesus. Karena sesungguhnya mereka telah melihat tindakan Yesus, mulai dari membuat mukjizat sampai menyembuhkan orang sakit. Namun mereka tidak mengenal siapa Yesus. Bahkan mereka menolak Yesus. Mereka menuduh Yesus tidak datang dari Allah karena telah melanggar hukum mereka. Saudara-saudari yang terkasih, selalu ada saja sikap manusia dengan alasan yang rasional dan masuk akal untuk menolak rahmat dan keselamatan dari Allah. Lalu, bagaimana dengan kita di zaman ini? Suatu zaman yang ditandai dengan berbagai kemajuan dan penemuan modern. Suatu generasi yang kreatif, berjuang untuk terus maju. Tidak jarang dari kita berpikir bahwa segala kesuksesan itu seolah-olah hanya hasil usaha jerih lelah kita, dan tak ada campur tangan Allah di dalamnya. Kita seringkali menjadikan diri kita orang yang kurang percaya. Kita baru percaya ketika ada tanda yang dapat ditangkap oleh indera. Kita tak mau melihat atau bahkan mungkin buta akan kehadiran Allah yang hadir begitu dekat dalam hidup kita. Saudara-saudari yang terkasih, jika Yunus melalui tanda yang diberikan dapat mengubah orang Ninive untuk melakukan pertobatan yang begitu hebatnya, maka marilah kita hidup dalam pertobatan. Karena sesungguhnya kita memiliki tanda yang jauh lebih besar daripada tanda Yunus, yakni Yesus Kristus. Yesus telah merendahkan dirinya. Ia taat sampai mati, bahkan sampai mati di kayu salib demi kita manusia. Itulah Yesus, tanda yang luar biasa sebagai kehadiran Allah yang penuh belas kasih. Dan secara lebih tegas, Injil Yohanes memberi jawaban pada kita tentang siapakah Yesus. Yesus sendiri mengatakan, "Aku adalah jalan, kebenaran, dan hidup. Barang siapa melihat Aku, ia melihat Bapa." Saudara-saudari yang terkasih, bersama orang Ninive yang mengalami pertobatan yang luar biasa karena mereka telah melihat tanda Yunus, marilah kita menjadi pribadi yang penuh syukur karena kita memiliki Allah yang penuh kasih, yang selalu hadir dalam Yesus Putranya sebagai tanda yang luar biasa. Ia wafat di salib untuk menyelamatkan kita. Berkat Tuhan menyertai kita.